Oke, kita mulai saja webinar pada hari ini. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang berbahagia. Perkenalkan, sebelumnya saya Febri dari Program Studi Rekayasa Tekstil Universitas Islam Indonesia sebagai moderator yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Sebelumnya, saya dan panitia webinar mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 dan untuk esok hari selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah bagi yang merayakan. Alhamdulillah hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2020, kita bisa melaksanakan webinar Program Studi Rekayasa Tekstil yang kelima dengan topik sukses membangun bisnis fashion Muslim berdaya saing di tingkat global, inspirasi milenial. Selamat pagi untuk yang terhormat para narasumber kita pagi hari ini. Ada dua narasumber kita yang luar biasa, yang cantik-cantik, yang telah meluangkan waktunya hari ini. Ada Kak Jenahara Nasution, beliau adalah fashion designer muda, juga kreatif direktur Jenahara, juga pendiri Hijabers Community Indonesia. Kemudian ada narasumber kita yang kedua, ada Kak Rani Widyastuti, beliau adalah owner Madira Hijab, dan juga merupakan alumni Universitas Islam Indonesia, khususnya kalau sekarang namanya Rekayasa Tekstil. Beliau adalah angkatan 2007. Alhamdulillah pada hari ini yang mendaftar webinar lebih dari 399 orang hingga malam tadi. Dan dari profesi dan latar belakang yang berbeda. Di antaranya ada yang akademisi, baik dari perguruan tinggi, sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, kemudian ada yang juga dari industri, ada juga yang kuliah atau mahasiswa nih, baik mahasiswa S1, S2, bahkan ada yang S3. Ada juga dari adik-adik SMA yang mau kuliah. Jadi ini lagi masa-masa lagi cari universitas gitu ya. Kemudian webinar hari ini akan dibuka menjadi beberapa tahap. Jadi ada pembukaan, kemudian materi pembicara pertama selama 10 menit, kemudian pembicara kedua 10 menit, dan nanti sisa waktunya ada tanya jawab. Silahkan bagi peserta webinar bisa presensi, istilahnya seperti itu ya, dengan cara ketik hadir spasi nama. Jadi silahkan di kolom chat Zoom, kalau yang baru pertama kali join Zoom, dicari chatnya di mana, kemudian ketik hadir spasi nama. Kemudian, atau misalnya kalau ada instansinya, silahkan diketik instansinya dari universitas atau dari sekolah mana, silahkan. Kemudian bisa juga selain Zoom, kita juga live streaming di YouTube. Jadi bisa misalnya ada teman yang mau ikut juga, bisa di YouTube di akun Rekayasa Tekstil UI. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan chat di Zoom atau chat di YouTube bisa, atau bisa juga di WhatsApp group yang peserta sudah join, atau bisa japri saya ada admin WA group. Nah, di situ ada saya sebagai admin, silahkan chat saya untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebelum memulai webinar ini, saya akan memutarkan sedikit cuplikan video mengenai program studi Rekayasa Tekstil. Ada yang bertanya-tanya, mungkin ada yang baru tahu, oh ternyata Universitas Islam Indonesia ada program studi Rekayasa Tekstil. Nah, hari ini saya akan menampilkan sedikit mengenai profil Prodi Rekayasa Tekstil. Sebentar. Saya akan tayangkan. Yogyakarta, a city of profound stories of culture and history, it is well known with its batik. Yogyakarta.
Yogyakarta, a city of profound stories about culture and history, it is well known with its batik, a unique traditional art carved by the hands of elderest artists, who await the younger generation to take their role and the legacy as a timeless heritage. With a pride of heart and self-trust, we believe this is the right time to step forward and bring this heritage to future glory. Let little steps start with making the right choice. Lying in the spatial city of Yogyakarta, which is renowned for its hospitality and diverse culture and traditions, Universitas Islam Indonesia has been established in 1945 with an integrated campus that stands on the area of 35 hectares on the north side of the city of Yogyakarta, holding the record for the best private university of 2018 by Kemenristek Dikti with a 3 stars rating by Stars. UII provides state-of-the-art facilities that support academic activities. And life necessities for all students and teaching staff. Universitas Islam Indonesia proudly presents the Textile Engineering Study Program as a pioneer program for undergraduate level in the development of textile industry in Indonesia. It concerns on studies in design and control for all processing stages in the textile manufacturing to become a textile product. The program offers the best facilities to support the learning process that is driven by lab work without putting aside the importance of batik as our cultural heritage. The learning methods are mainly conducted through lab works and simulation to improve students' understanding in applying theories derived from classroom learning. To prepare quality human resources in the textile industry, we provide the fashions and clothing field with state-of-the-art equipment and standardized test equipment that meets national standard accreditation requirements. Thus, the study program of textile engineering has a recognized test output and can contribute to academic researches conducted by students and lecturers, both for the internal and external institutions at the national and international research scope. Our professional teaching staff and expert in the field of textile engineering along with the expert are always ready to assist students both in terms of academic and non-academic aspect. In fact,
every student is encouraged to take part in various national and international non-academic activities. In a vision to become a study program that develops technology and contributes to the positive changes in the field of textile manufacturing throughout Southeast Asia, as proven by wide-ranging collaborations with countless top-ranked universities worldwide as a way to provide the community with knowledge and technology. Universitas Islam Indonesia always comes up with the best graduates to develop the nations. With a magnificent fighting spirit, we will continue to gain more achievement and innovate to preserve the country's cultural heritage as the pride of the nations. In these young hands lies the hope to showcase the nation heritage to the world. Achieve your success today. Oke, baik. Itu adalah sekilas mengenai program studi rekayasa tekstil. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang makin penasaran nih dengan program studi rekayasa tekstil, bisa lihat link di atas saya, ada textiles.ui.ac.id. Itu bisa lihat bagaimana sih studi di program studi rekayasa tekstil itu seperti apa. Kemudian untuk daftar hadir, saya ingatkan kembali presensi untuk peserta, silahkan ketik hadir spasi nama di kolom chat Zoom. Jadi tidak ada link yang lain, jadi hanya di chat Zoom, silahkan diketik nama dan hadir, seperti itu. Oke, materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Jenehara Nasution, namun sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Untuk teman-teman silahkan di-mute dulu, dimatikan dulu mic-nya supaya suaranya bisa terdengar jelas oleh Pak narasumber nanti. Sebentar, saya akan tampilkan CV beliau. Jadi ini adalah CV Kak Jenehara Nasution. Beliau lahir pada tanggal 27 Agustus 1985. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan di Susan Budi Hadjo School of Fashion Design Jakarta. Kemudian tahun 2011 beliau mendirikan Fashion Line Jenehara. Tahun 2014 Jenehara Black Label, kemudian 2017 Jenehara Scarf. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Kemudian beliau juga merupakan founder Hijabers Community Indonesia, dan beliau merupakan ketua yang pertama ya dari Hijabers Community tahun 2011. Dan beliau supaya rekognisi gitu seperti di tingkat nasional dan internasional, beliau membuat fashion show di Jakarta dan beberapa kota besar, juga ada fashion show di luar negeri juga, jadi nationwide dan abroad juga. Oke, langsung saja kita ke Kak Jenehara Nasution. Apakah sudah siap di sana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suaranya? Iya, Kak, ya, silahkan. Oke, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan bisa bergabung di sini di acara webinarnya program studi rekayasa tekstil. Senang sekali bisa berada di sini dan bisa sharing pengalamanku kepada teman-teman. Apalagi tadi dengar dari Mbak Febri, di sini nggak hanya teman-teman dari kampus aja ya Mbak ya, tapi juga banyak juga ya dari luar ya. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin daripada kita ngomongnya pemaparan, enaknya mungkin aku bisa cerita sedikit mengenai apa yang aku kerjakan selama beberapa tahun belakangan ini gitu. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan di dalam short biografi aku memang membuat brand Jenehara itu dari tahun 2011. Tapi sebetulnya kalau tadi dilihat dari dilihat dari jejak aku ya, aku tuh kan sekolah fashion itu dari tahun 2003 ke 2004. Jadi aku sekolah fashion di Susan Budi Hadjo
tapi aku nggak langsung membuat brand Jenahara pada saat itu. Kenapa? Karena gini, jadi kalau misalnya kita bicara soal perkembangan Muslim fashion di Indonesia ini, bisa dibilang aku tuh lahir di tahun dimana orang-orang dulu menganggap bahwa Muslim fashion itu masih terbilang, maaf ya, tanda kutipnya norak, atau misalnya hanya dipakai untuk orang-orang tua aja gitu ya. Jadi di zaman aku lahir itu orang-orang yang memakai baju Muslim, orang-orang yang memakai hijab itu hanyalah orang-orang tua. Dan pada saat itu mereka tuh pemikirannya begini, mau memakai hijab kalau misalnya nanti udah nikah, atau misalnya nanti udah punya anak, atau nanti mungkin sudah berumur gitu. Jadi anak-anak muda tuh pada saat itu belum mau memakai hijab. Sedangkan aku sendiri kan sudah memakai hijab dari umur 13 tahun, itu sekitar tahun 90-an ya, 2000-an awal gitu. Dan di saat itu aku juga merasa sendiri gitu ya, mengalami pengalaman di mana sangat sedikit orang yang memakai hijab, sangat sedikit orang yang memahami arti dari hijab itu sendiri gitu. Jadi ketika aku selesai sekolahku, pada saat itu yang aku pikirkan hanya satu gitu ya. Memang momennya tuh belum tepat ketika aku ingin mengeluarkan fashion hijab aku ini gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu cerita Jenahara, singkat ceritanya itu aku tuh sudah memikirkan konsep Jenahara itu jauh dari sebelum tahun 2011 aku keluarin. Jadi memang sudah aku pikirkan konsepnya mau begini, begitu gitu. Karena balik lagi gitu, melihat perkembangan itu kan aku tuh ada di tengah-tengah orang-orang tua ya. Sedangkan aku merasa di situ aku punya jiwa muda, masih punya fresh ideas gitu kan. Yang mana aku melihat kok kayaknya fashion hijab di saat itu tuh konvensional sekali gitu loh. Dimana orang menjual produk hijab, atasan, bawahan, hijab, satu paket gitu. Sedangkan aku pada saat itu yang sudah memakai hijab lebih dini ngerasa it's too konservatif gitu, it's too konvensional gitu. Aku pingin sekali gitu punya pilihan gitu kan, yang mana mungkin atasannya bisa beda, bawahannya bisa beda, hijabnya bisa beda gitu, sehingga aku bisa mudah untuk memix and match. Nah, itu adalah konsep yang aku pikirkan jauh-jauh hari. Tapi aku memang merasa bahwa konsep tersebut belum bisa aku sampaikan ke masyarakat. Karena memang belum ada gerakannya, belum ada movementnya gitu. Sampai akhirnya di tahun 2010, aku dan teman-teman membuat satu komunitas, seperti yang tadi disampaikan, bernama Hijabers Community. Jadi awalnya terbentuk Hijabers Community itu adalah ketika teman-teman berhijab ini sudah sama-sama memulai sebuah movement di mana kita melihat bahwa potensi perempuan-perempuan berhijab ini sebetulnya luar biasa banyak sekali gitu. Tapi zaman dahulu ketika orang berhijab, segala hal tuh diberi keterbatasan gitu. Jadi ketika aku ketemu dengan teman-teman pada saat itu memang tidak semuanya designers gitu kan. Ada yang model, ada yang penyanyi, ada yang guru, ada yang fashion blogger, dan macam-macam, tapi mereka semua berhijab. Sehingga di situ aku bisa ambil atau tarik kesimpulan bahwa, oh ternyata berhijab itu tidak memutus kreativitas seseorang. Berhijab itu orang masih bisa berkreasi, orang berhijab masih bisa melakukan apa yang mereka mau gitu. Sehingga akhirnya value itu yang ingin kita sampaikan, makanya kenapa kita membuat Hijabers Community dengan tujuan kita ingin membuat satu platform kepada teman-teman berhijab bahwa berhijab itu bukan lagi suatu halangan gitu. Kalau dulu orang mikirnya kalau udah berhijab ya udah apapun yang kita lakukan terbatas gitu kan. Even kita mau bekerja di satu instansi saja karena kita berhijab itu tidak bisa gitu. Jadi banyak hal-hal yang membatasi gitu kan, sehingga salah satu visi dari gerakan Hijabers Community adalah kita ingin memberikan satu value kepada masyarakat gitu, bahwa dengan berhijab orang-orang masih bisa melakukan aktivitasnya mereka, orang-orang masih bisa mengaktualisasikan apa yang mereka inginkan, dan hal tersebut tidak ada hubungannya gitu ya dengan masalah
spiritual seseorang gitu loh. Sehingga dari gerakan Hijabers Community ini yang dulu mungkin yang paling mudah untuk menggrab masyarakat kan sebetulnya dari fashionnya gitu kan. Sehingga kalau di awal-awal teman-teman melihat gerakan fashion di tahun 2011 ya, 2010-2011 itu memang marak sekali gitu fashion hijab, dari orang mulai memakai hijabnya bentuknya macam-macam lah gitu. Warnanya juga macam-macam, dan anak-anak muda akhirnya mulai keluar satu persatu gitu kan. Sampai akhirnya gerakannya tersebut tuh masuk ke dalam instansi-instansi di mana contoh dulu di kepolisian, dulu di bank tidak boleh tuh orang memakai hijab karena menurut mereka hijab itu menjadi representasi perusahaan tidak baik gitu. Kalau dilihat secara apa impact-nya secara ya nasional gitu kali ya. Tapi setelah dengan adanya gerakan Hijabers Community ini, akhirnya alhamdulillah gitu ya, dari instansi kepolisian, ABRI, bahkan sampai swasta gitu ya, sekarang akhirnya diperbolehkan perempuan memakai hijab gitu. Jadi sebetulnya gerakan berhijabnya ini bisa dibilang nilainya sangat positif sekali, sehingga ketika fashion hijab itu juga mulai merambah gitu ya ke dunia, ke Indonesia gitu ya, semakin luas gitu, akhirnya semakin mudah untuk diterima gitu. Nah, balik lagi soal masalah fashion ya, kalau kita bicara soal masyarakat Indonesia, kita tahu ya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah Muslim ya kan. Kalau misalnya kita bicara jumlah penduduk yang begitu besar di Indonesia ya, sekitar 270 juta ya, anggap aja di sekitar 270 juta, di mana 80% lebihnya adalah orang Muslim gitu kan. Nah, kita bicara soal analisa gembel deh, saya nyebutnya analisa gembel. Kenapa? Karena ini pakai hitungan asumsi aja. Jadi dari 270 juta manusia gitu yang ada di Indonesia, 80%-nya adalah orang berhijab, di mana berarti kalau hitungan gembelnya ada sekitar 210 juta lah. 210 juta yang terdiri dari perempuan, wanita, dan laki-laki. Jadi kalau kita bagi dua, berarti sekitar berapa? 110 juta lah, anggap 110 juta wanita atau perempuan. Di mana 110 juta perempuan ini adalah orang Muslim, ya kan? Nah, kalau kita bagi lagi seandainya yang berhijab ada setengahnya, berarti sekitar 55 juta. Nah, kamu bayangin ya, ada 55 juta perempuan muslimah berhijab di seluruh Indonesia yang menjadi potensi market kamu gitu. Makanya kenapa fashion hijab di Indonesia ini, fashion muslim di Indonesia bisa begitu maraknya, karena potensi marketnya yang sangat luar biasa dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi yang punya potensi market sebesar ini tuh hanya di Indonesia aja gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat, kenapa banyak sekali fashion retail, fashion brand dari luar negeri ingin sekali masuk ke dalam Indonesia karena melihat begitu besarnya pangsa pasar ini gitu. Sehingga akhirnya kita kembalikan lagi gitu, daripada kita dijajah oleh brand luar, kenapa nggak kita memberikan lagi untuk kita sendiri gitu. Jadi gimana caranya membuat orang-orang ini tuh bangga memakai produk kita sendiri gitu, sehingga sebetulnya dengan gerakan atau banyaknya atau makin maraknya designers Indonesia, fashion designers Muslim Indonesia, justru itu sangat bagus sekali untuk perkembangan fashion Muslim di Indonesia sendiri gitu. Jadi buat saya melihat setiap tahun bermunculan designers itu tuh sebetulnya menunjukkan bahwa selain potensi pasarnya, kita juga bisa sama-sama mengajak orang-orang untuk bangga memakai produk buatan lokal, buatan Indonesia gitu. Jadi buat saya di sini sebagai salah satu dari bagian pelaku industri fashion Muslim itu sendiri, saya senang gitu dengan perkembangan Muslim fashion di Indonesia. Dan semoga ini sebetulnya bisa menjadi PR-nya kita bersama ya.
harusnya bisa menjadi PR kita bersama, nggak hanya pemerintah aja, tapi masyarakatnya juga gitu ya. Sehingga dengan potensi yang begitu luar biasa, kita pun juga berbondong-bondong, beramai-ramai ingin memajukan industri ini gitu. Jadi semoga kedepannya akan semakin banyak acara-acara yang akan mempromosikan Muslim fashion itu sendiri. Semakin banyak orang yang akhirnya lebih mengenal fashion Muslim Indonesia gitu kan, sehingga seharusnya ya tahun 2020 ini pemerintah itu mewacanakan bahwa Indonesia bisa menjadi kiblatnya Muslim fashion di dunia gitu. Betulnya tanpa diwacanakan, memang itu yang telah terjadi gitu, itu yang sudah terjadi gitu. Ketika orang melihat fashion Muslim di Indonesia, kiblatnya ya ke Indonesia gitu loh, karena di sini begitu banyak culture yang saling bisa dibilang menginspirasi gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, di mana di situ banyak sekali ideas, banyak sekali culture, banyak sekali hal-hal menarik yang bisa digali, sehingga fashion Muslim di Indonesia itu sangat beragam, sangat berwarna, dan itu yang membedakan kita dari negara-negara lain. Nah, melihat dari value-value dan keunggulan yang kita punya, saya percaya bahwa Indonesia bisa maju salah satunya dari Muslim fashion itu sendiri. Kurang lebih kayaknya itu deh yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya soal mungkin lebih ke perkembangan bisnis dan yang lain-lainnya, nanti kita bisa atur di session question and answer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jena, sangat inspiratif sekali materinya, pembukaan pada hari ini. Jadi nanti silahkan kalau ada teman-teman mau menanyakan, ditulis dulu di chat, nanti saya sebutkan namanya, silahkan bisa bertanya sendiri ya. Jadi nanti silahkan dinyalakan mic-nya, kemudian bertanya sesuai dengan pertanyaan yang dicantumkan di chat. Oke, untuk pembicara kita yang kedua adalah Kak Rani. Sebelumnya saya akan menampilkan CV beliau. Ini adalah CV beliau. Beliau adalah Kak Rani Widiasuti, sarjana teknik, karena beliau adalah alumni atau lulusan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dahulu teknik kimia, konsentrasi teknik tekstil. Nah, tapi sekarang sudah berganti menjadi program studi rekayasa tekstil. Beliau lulus tahun 2011. Kemudian job experiences dari 2015 sampai sekarang merupakan owner atau pemilik dan pendiri Nadira Hijab Indonesia, bisa dicek di webnya yaitu www.nadirahijab.com. Kemudian tahun 2012 hingga 2013 beliau adalah Customer Service Cerdas Indonesia Learning Center. Kemudian beliau juga sempat bekerja di bank dari tahun 2011 hingga 2012 sebagai marketing BTN Bank. Kemudian pengalaman bisnis beliau, selain owner brand Nadira Hijab, juga distributor sepatu BR Shoes. Kemudian, koreksi saya ya kalau misalnya bacanya salah, ini BR atau BR, iya benar, BR Shoes. BR Shoes. Kemudian achievement beliau pernah menjual produk Nadira Hijab 12.000 pieces per batch, ini tahun Februari 2019 kalau tidak salah. Kemudian beliau juga menjual sepatu BR Shoes 4.200 pieces per batch. Jadi bagi teman-teman di sini mungkin ada yang bergerak di bidang fashion, misalnya reseller, nah bisa nanti tanya-tanya tipsnya gimana sih, kok bisa 12.000 pieces per batch dan lain-lain. Nah, sebelum kita tanya-tanya, kita kasih waktu Kak Rani untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Kak Rani di situ sudah siap? Oke. Coba aku coba ya. Kasih untuk Kak Rani. Silakan di-share screen untuk materinya. Udah masuk materinya, Mbak? Udah, tinggal di slideshow. Mbak Febri masuk ya? Slideshow ya? Oke, wait. Nah, oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, nggak cuma teman-teman aja ya, soalnya aku emang kebiasaan nyapa teman-teman ya di Facebook gitu dan itu mostly sebagian besar itu emak-emak, jadi aku biasa panggil teman-teman. Nah, berhubung di sini udah campur, jadi mohon maaf nih. Jadi terima kasih kepada Sivitas Akademika, khususnya Rekayasa Tekstil UII yang sudah memberikan kesempatan kepada saya ya. Padahal saya sebenarnya nggak terlalu keren-keren amat ya Mbak ya. Nah tapi ini kesempatan luar biasa banget buat saya. Nanti di sini saya sharing lah gitu ya, sharing apa yang sudah saya kerjakan gitu selama ini sebagai ibu rumah tangga, tapi juga punya kesibukan lain yaitu mengelola atau berbisnis nadi rajab. Nah, kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Febri bahwa saya itu adalah salah satu lulusan Teknik Tekstil UI. Kalau dulu namanya Teknik Tekstil UI, Mbak. Nah, sekarang berubah namanya menjadi Rekayasa Teknik Tekstil. Di tahun 2007 ya kan, dan kebetulan banget pada saat itu mahasiswanya hanya saya gitu. Jadi saya adalah mahasiswa sendiri waktu itu di tahun 2007 untuk saya itu lulus 2011, kemudian bekerja di sebuah bank BTN sebagai di bidang marketingnya. Kemudian saya juga bekerja, setelah itu saya bekerja di lembaga training. Jadi Cerdas Indonesia itu adalah sebuah lembaga training yang dia konsennya itu memberikan training kepada para karyawan sebelum mereka itu apa ya istilahnya itu selesai masa kerjanya gitu. Nah, menarik sekali ketika itu pengalamannya ya, karena pada saat itu saya jadi terbuka pikirannya gitu bahwa 80% gitu, 80% kan seorang karyawan ketika mau selesai masa kerjanya itu mereka sebenarnya tidak memiliki finansial yang cukup untuk menghabiskan masa tuanya. Nah, sehingga oleh perusahaan itu dibekali keilmuan ya untuk bikin usaha atau berbisnis. Nah, bayangkan gitu kan, ketika itu saya sudah berpikir, wow, sudah kerja di sebuah perusahaan sampai 20 tahun gitu ya, 30 tahun, tapi ketika dia mau keluar dari perusahaan, dia bingung gitu, dia mau ngapain gitu kan. Nah kebanyakan mereka juga tidak pintar dalam mengelola uang pensiunnya, sehingga uangnya bisa habis begitu aja gitu. Nah, sejak itu pikiran saya jadi terbuka bahwa saya harus secepatnya menjadi seorang entrepreneur gitu. Karena entrepreneur itu bukan teoritis ya, tapi itu harus dikerjakan atau dijalanin step by step gitu. Sudah waktu itu akhirnya pengalaman itu sebentar yang membuka saya bahwa saya harus memulai menjadi seorang entrepreneur secepatnya. Nah, itu lalu saya menikah dan akhirnya di situ 2013 kan, kemudian saya memulai menyibukkan diri gitu. Jadi kalau biasanya dan kebetulan ya pada saat setelah menikah itu saya nggak apa ya istilahnya itu udah ngelamar kerjaan sana sini gitu ya. Tadinya saya pikir usahanya bisa dimulai bersama dengan ketika saya bekerja. Tapi ternyata selama itu saya tidak pernah mendapatkan panggilan pekerjaan gitu. Jadi pengangguran gitu. Nah, tapi alhamdulillah dengan kondisi itu justru semakin membuat saya lebih mendalami usaha yang saya bangun. Nah, akhirnya waktu itu pertama-tama awalnya nyoba-nyoba, jadi kayak nyoba-nyoba jadi reseller, kemudian jualin produk orang lah gitu ya.
produknya waktu itu hijab juga gitu kan. Nah, karena saya emang udah berhijab gitu kan. Nah, kemudian akhirnya sampai di titik pada tahun akhir 2015 atau awal-awal 2016 itu saya mulai memberanikan diri untuk lebih serius lagi dalam menjalani bisnis. Akhirnya muncullah brand Nadira Hijab. Nah, dari awal Nadira ini sudah fokus di fashion gamis syar'i. Nah, itu seperti itu. Kemudian Nadira sendiri itu karena bergerak dari latar belakang bahwa saya adalah seorang ibu rumah tangga ya yang punya aktivitas mendampingin anak-anak gitu, kemudian menyiapkan keperluan suami, tapi juga saya punya waktu luang ya yang itu sayang banget nggak dimanfaatin. Akhirnya berangkat dari situ, akhirnya visi dan misi Nadira Hijab sejalan dengan apa yang aku rasakan gitu. Jadi kita visi dan misinya itu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga. Nah, ibu-ibu rumah tangga, jadi kita dari awal konsen udah produknya itu, jadi kalau di bisnis itu istilahnya target market ya. Nah, itu target marketnya adalah ibu-ibu rumah tangga. Kemudian visinya juga memberikan pemberdayaan kepada ibu rumah tangga. Nah, ini udah sejalan dari awal ketika aku membentuk Nadira. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian aku di sini sedikit akan sharing ya. Jadi karena temanya kurang lebih membangun bisnis di era milenial, maka aku akan sedikit sharing tips-tips yang aku kerjakan selama aku di Nadira gitu. Nah, yang pertama ketika kita mempunyai usaha, itu kita harus punya motivasi yang tinggi untuk sukses, ya kan? Meskipun di sini sukses itu kan definisinya berbeda-beda ya. Suksesnya saya definisinya akan berbeda dengan suksesnya Mbak Febri gitu ya. Kemudian akan berbeda suksesnya dengan definisinya Mbak Jenahara gitu kan. Nah, jadi di sini teman-teman terutama adik-adik ya. Nah, itu silahkan ketika ingin membangun sebuah bisnis ya, itu silahkan cari motivasinya itu apa gitu. Motivasinya itu apa? Nah, kalau sudah kita ketemu motivasinya, impiannya, maka yang lainnya itu akan mengikuti seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mendefinisikan sukses menurut kita itu apa, lalu kita bisa menentukan produk yang bagus ya. Nah, menentukan produk yang bagus ini kita sebenarnya nggak harus menjadi seorang brand owner ya, atau produsen lah seperti itu. Tapi ketika kita menjadi seorang reseller ataupun seller lah ya, orang yang menjualkan produknya orang lain, itu juga bisa banget kita dalam membangun bisnis gitu. Nah, kemudian kalau lebih rincinya lagi, ini yang sudah saya terapkan di Nadira. Jadi produk yang bagus itu menurut kita itu ditentukan dari kualitas terbaik. Jadi kayak bahan baku, kemudian produksinya, kemudian packingnya. Nah, ini menariknya di sini ya. Jadi saya beruntung banget ya, meskipun hanya satu-satunya mahasiswa waktu itu di tahun 2017. Di tahun 2007 itu, waktu itu saya sih ngerasanya sangat berat banget ya, karena ya gimana, bayangkan satu kelas itu hanya saya sendiri gitu kan. Bagaimana saya ketika ditanya sama teman-teman yang lainnya, kamu jurusan apa gitu kan, teman-temanmu berapa, terus aku cuma bisa jawab apa gitu. Tapi waktu itu alhamdulillah banget ya, dosen-dosen itu ngerasanya sayang banget gitu sama saya gitu kan. Akhirnya semuanya, ilmunya gitu kan, arahannya itu mereka kasih ke aku gitu kan, nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi di situ aku jadi akhirnya bisa mengetahui tentang bahan baku. Nah, sebagai seorang, kalau misalnya kita mau bergerak bisnisnya di bidang fashion, itu kita penting banget mengetahui tentang keilmuan bahan baku lah, apakah itu cotton, apakah itu serat buatan atau polyester dan lain sebagainya, itu penting banget. Nah, ini aku dapetin ketika aku kuliah di jurusan teknik tekstil atau sekarang rekayasa teknik tekstil.
Kemudian ketika aku sekarang ya, kalau misalnya aku kedapatan komplain ya, atau misalnya ketika aku membeli kain ya, kain itu kemudian ada yang belang gitu ya, atau rejectnya misalnya benangnya putus. Nah, itu aku pasti tahu, oh ini pasti karena proses produksi di pencelupan kah, atau di printing kah, atau di wovennya kah. Nah, itu di situ aku dapetin selama aku ilmunya itu semuanya aku dapetin ketika aku masuk di jurusan Teknik Tekstil UII. Nah, dan banyak lagi ya. Jadi kayak misalnya apa ya istilahnya itu kalau di dunia kita para produsen itu banyak banget yang kadang-kadang sebenarnya supplier atau toko itu pakai bahasa apa ya, bahasa jualan lah gitu ya. Nah itu kalau misalnya kita nggak ngerti basicnya gitu kan, itu mereka gampang biasa aja. Nah supaya nggak ketipu ya istilahnya. Nah itu aku kedapetin di ketika aku belajar di teknik tekstil. Jadi thanks banget, makasih banyak buat bapak-bapak, ibu-ibu, dosen yang mungkin sekarang lagi melihat ilmunya alhamdulillah bermanfaat banget buat saya gitu. Nah, begitu juga di proses produksinya, dan kebetulan alhamdulillah sekarang Nadira itu kan sudah in-house ya, jadi kita sudah punya konveksi sendiri, dikerjakan sendiri. Nah, di situ ada proses-proses dari mulai sortir bahan, kemudian proses polanya, kemudian proses markingnya, semuanya kepake pelajaran yang ada ketika waktu aku kuliah di kampus gitu. Nah, hal-hal lainnya lagi tentang mungkin kalau dari segi desainnya kita juga harus punya desain yang unik juga. Kemudian kita juga harus konsisten launching juga. Nah, itu tuh yang menurut aku bisa menunjang bisnis di era milenial itu dari segi produknya ya. Kemudian kalau dari segi servisnya, nah di Nadira itu karena kan dari awal kita sudah pakai visinya adalah pemberdayaan wanita khususnya ibu rumah tangga, maka secara pendistribusiannya kita juga banyak menggunakan atau berkolaborasi dengan ibu-ibu rumah tangga dimanapun berada ya, dari Sabang mereka, bahkan kita ada beberapa reseller yang emang dia ada di luar negeri. Nah ini karena saya tahu banget ibu-ibu rumah tangga itu punya kesibukan yang lebih utama, yaitu ngedidik anak-anaknya. Nah maka di Nadira itu kita memberikan fasilitas dropshipper, alias pengiriman itu bisa dari sini. Jadi itu memudahkan banget buat teman-teman ketika misalnya ingin memulai bisnis gitu ya, mencari supplier atau mencari produsen. Nah, coba tanyakan ada fasilitas dropshippernya atau enggak. Karena teman-teman nggak perlu repot packing barang sendiri gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga nggak perlu apa ya istilahnya tuh, nggak perlu double cost ya, karena udah untungnya cuma sedikit, barang harus dikirim ke kita dulu, kemudian baru dikirim customer, kan repot gitu ya. Nah, kemudian juga kita memberikan garansi 100% gitu. Nah, jadi karena kita bisnisnya itu secara online ya, jadi maka kita harus membangun kepercayaan ke customer. Bagaimana cara membangunnya? Ya dengan kita memberikan garansi 100%. Ya kalau misalnya ada human error gitu ya, dan itu udah sampai ke tangan customer gitu, nah itu customer berhak mengembalikan lagi dan kita akan ganti 100%, baik itu ongkirnya secara bolak-balik, seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada customer care-nya dan ada reward programnya. Alhamdulillah di tahun 2020 ini dari kemarin awal tahun kita merencanakan kita ada program reward yang itu hadiah utamanya umroh gitu ya. Jadi ini memang salah satu impian saya banget. Saya minta doanya ke para peserta gitu ya, agar mengamini, mudah-mudahan tim kami atau mitra kami ada yang bisa berkesempatan atau Allah berikan kesempatan untuk bisa umroh bersama kami. Nah ini ada paling tinggi rewardnya itu umroh. Yang lainnya ada motor, ada
ada laptop dan sebagainya sih itu. Nah, kemudian kita karena kita apa ya, customer-nya itu juga ibu-ibu gitu ya, target market-nya, kemudian juga kita gerakkan oleh ibu-ibu pergerakannya, maka add value lainnya yang ada di Nadira itu adalah parenting value. Nah, karena ya itu, aku nggak mau apa ya istilahnya itu, ibu-ibu, ya aku ingin memberikan sedikit sharing pengalaman bahwa aku pun ketika memulai bisnis Nadira itu semuanya aku mulai dari sendiri gitu. Jadi dan itu apa ya, kita bisa memanage waktu, memanage keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia yang kita punya, asal kita mau, kita pasti bisa gitu, tanpa harus mengesampingkan hal-hal yang harusnya kita utamakan. Nah, ini adalah add value yang ada di Nadira itu tentang parenting. Nah, beberapa kali kita pernah mengadakan kayak misalnya program gitu ya tentang parenting, atau di beberapa program launching kita juga sering ngadain reward yang atau hadiah atau gift itu yang buku parenting seperti itu. Nah, sekarang ini kemudian 2 menit lagi ya. Udah selesai ya? Oke, yaudah. Oke. Nah, lalu 2 menit lagi ya. Lalu ini ketika kita sudah punya produk, nah maka kita harus mengaktifkan internet marketing, funnel channel, sosial media, e-commerce, event, dan advertising. Nah, di samping itu kita juga fokus ke growth people ya. Jadi kita di sini di gambar ini, nah ini waktu itu kita memberikan surprise ke Hari Ibu. Jadi oleh beberapa mitra kita berikan surprise, kita datangkan orang tuanya. Kemudian kita ini juga kita adakan training secara reguler kepada tim kita di internal. Nah, itu sepertinya itu sudah cukup, seperti yang tadi sudah diketahui bahwa sekarang kita bergerak di konveksi ya, ini open produksi, kemudian Nadira sendiri, kalau ini kosmetik sebenarnya coming soon ini. Coming soon ya, insya Allah, mohon doanya semuanya teman-teman. Nah, kemudian kita saya sebagai distributor salah satu brand sepatu, kemudian ya seperti itulah, insya Allah, alhamdulillah, itu aja yang sedikit yang bisa saya sharingkan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ya, terima kasih Kak Rani atas sharing ilmunya kepada kita, sangat inspiratif sekali dari 2 narasumber kita hari ini ya, Kak Jena dan Kak Rani. Saatnya kita Q&A. Tapi sebelum kita Q&A, saya akan menanyakan sedikit tentang video program studi rekayasa tekstil. Kemudian ada juga laboratoriumnya bagi teman-teman yang berminat di bidang fashion, kemudian tekstil pada umumnya, bisa kita simak bersama video mengenai program studi rekayasa tekstil, baik itu secara secara umum dan ada beberapa laboratoriumnya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, sambil kita nonton video, kita tunggu pertanyaan-pertanyaannya masuk, boleh lewat chat Zoom atau lewat WhatsApp group atau japri saya di WhatsApp. Oke, kita tonton sebentar videonya. Bentar. Ini pengalaman pertamaku memasuki gerbang Universitas Islam Indonesia. Sebentar, saya ulangin share-nya. Ini pengalaman pertamaku memasuki gerbang Universitas Islam Indonesia. Menyusuri trotoar dan ruas-ruas jalan yang rapi,
menikmati taman-taman yang terserak di setiap sudut kampus, mengagumi arsitektur-arsitektur yang khas dan penuh makna. Juga sikap ramah yang penuh kesan. Langkahku terhenti di sini, di ruang megah yang menerbitkan jutaan sensasi. Suasana sunyi para pembelajar memesrai ilmu pengetahuan. Dan aku membayangkan duduk di sana. Memulai sebuah titik penting untuk merancang masa depan. Hai, aku ramal kamu akan kuliah di Prodi Rekayasa Tekstil. Lucu-lucu. Prodi Rekayasa Tekstil memiliki fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern. 1. Laboratorium Proses Kimia dan Komposit Tekstil. 2. Laboratorium Teknologi Nano dan Plasma. 3. Laboratorium Simulasi dan Manufaktur Tekstil. 4. Laboratorium Perancangan Mode dan Garmen. 5. Laboratorium Batik dan Kerajinan Tekstil Tradisional. 6. Laboratorium Digital dan Sistem Informasi Bisnis dan Tekstil. 7. Laboratorium Evaluasi Tekstil. Program studi rekayasa tekstil memiliki laboratorium fashion dan garment dengan fasilitas yang lengkap dan modern dengan mengedepankan teknologi CAD/CAM atau Computer Aided Design dan Computer Aided Manufacture. Fasilitas tersebut diantaranya adalah perangkat komputer khusus desain grafis dilengkapi dengan software pembuatan pola baik dua dimensi seperti software FetchPiece maupun software pembuatan pola 3 dimensi, yaitu CAD 3D. Mesin cutting board yang secara digital dan otomatis mentransferkan pola dari software komputer menjadi potongan pola dalam kain atau kertas.
mesin jahit digital otomatis dengan auto motor servo seperti single needle, mesin obras, single set cutter single needle, chain stitch double needle, single needle lock stitch, set cutter, mesin bartek, mesin pasang kancing, dan mesin makeup. Untuk info lebih lanjut, silahkan klik textiles.uii.ac.id. Oke, baik. Sambil kita tadi telah menonton video, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Jadi kita saatnya Q&A. Dan untuk sesi yang pertama akan ada 2 penanya, akan bertanya secara langsung. Langsung saja pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Iha Fariha. Silahkan untuk Kak Iha bisa di-unmute mic-nya, kemudian bertanya langsung. Dan pertanyaannya itu untuk siapa, Kak Jena atau Kak An? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iha Fariha, alumni Tekstil UII. Saya di sini akan bertanya dengan Kak Rani dan Kak Jena. Untuk pertanyaannya, kendala apa saja yang Kakak alami saat baru memulai usaha fashion muslim, dan bagaimana cara Kakak mengatasinya? Aja pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Iha Fariha atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya satu pertanyaan, kemudian penanya yang kedua, silakan bisa dinyalakan videonya ya kalau mau bertanya. Pertanyaan kedua ada dari Kak Karima Asri Hidayah. Apakah ada di Zoom? Silakan di-unmute, kemudian ditampilkan videonya, supaya kita bisa lihat siapa yang menanya. Kak Karima Asri Hidayah, apakah ada di Zoom? Silakan bisa bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Halo. Oke. Saya ingin bertanya untuk Kak Rani dan Kak Jenahara. Saya kan di sini ingin merintis gitu loh untuk usaha printing untuk kain hijab gitu, printing kain untuk hijab gitu. Halo? Ya, silakan. Suaranya kurang keras, Kak Karima. Oh, halo? Iya, ya, sudah. Sudah? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini ingin bertanya mengenai usaha kain printing gitu ya. Kira-kira gimana sih caranya melihat tren gitu yang bisa masuk ke marketing masyarakat, kemudian dari segi marketing itu kan kalau kita jualan online pasti foto kemudian deskripsi itu kan harus bagus lah. Nah, itu tuh gimana sih cara untuk itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita tampung 2 pertanyaan dulu ya, dari Kak Iha Fariha dan Kak Karima. Yang pertanyaan pertama mengenai kendala ketika memulai bisnis itu seperti apa. Silahkan Kak Jena untuk menjawab pertanyaan dari Kak Iha Fariha dulu. Ini aku jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Tadi kan ditanya kendalanya apa saja ketika memulai bisnis fashion. Jujur dulu waktu pertama kali aku bikin bisnis fashion Jenahara, itu kendala utamanya justru aku nggak punya modal. Jadi modal pertama kali itu aku pinjem dana dari sahabat aku gitu. Jadi sebenarnya gini, pada saat itu marketnya udah siap, marketnya udah ada, konsepnya juga udah siap gitu kan. Tapi aku tuh terkendala dengan modal. Sampai akhirnya aku minjem modal sama sahabat aku, yang mana pada saat itu dia akhirnya menjadi partner aku gitu. Jadi waktu aku ceritain konsepnya begini, bisnis plan-nya seperti ini gitu kan,
hitung-hitungannya gini. Nah akhirnya kita jalanin gitu. Jadi dalam waktu 3 bulan akhirnya aku bisa mengembalikan uang yang dia pinjamkan dengan kembalinya dengan selain kembalinya modal, tapi kita juga dapat untung sekitar 300% pada saat itu. Jadi dari situlah akhirnya kita bisa mulai mengembangkan bisnis kita gitu. Intinya sih gini ya, dari cerita aku bahwa nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Kadang orang suka berpikir ketika ingin memulai bisnis fashion, aku nggak punya modal, atau misalnya hal-hal yang mungkin dirasa bisnis itu harus berjalan kalau ada modalnya dulu gitu. Tapi menurut aku kadang modal utamanya adalah ya kita harus yakin dulu gitu bahwa kita punya sesuatu yang bisa kita offer ke masyarakat, ke orang-orang, sehingga ketika kita ketemu dengan ibaratnya penanam modal atau orang atau teman atau siapapun yang mereka percaya dan yakin terhadap kita dan kita bisa kasih hitungannya dengan tepat. Nah, itu tuh bisa terjadi gitu loh. Jadi maksud aku jangan pernah takut sih gitu untuk melakukan sesuatu gitu. Yang penting benar tadi seperti yang di awal dibilang gitu, semua itu tergantung dari motivasinya kita ingin melakukan bisnis itu apa gitu, sehingga motivasi itu yang ngedrive kita menjadi seperti sekarang gitu. Intinya itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Jana pertanyaan. Ini langsung ke pertanyaan kedua atau gimana? Iya, boleh langsung dijawab pertanyaan kedua tadi, untuk melihat tren dan marketing seperti apa, foto dan desainnya seperti apa. Sebenarnya tadi kan pertanyaannya lumayan agak agak terlalu wide ya. Tapi kalau misalnya tadi bicara soal gimana cara melihat tren ke masyarakat, sebetulnya cara yang paling mudah adalah kita ngelihat aja sih dari social media gitu ya. Social media itu kan kita bisa follow para influencers, kita bisa follow para artis yang mana mereka mungkin lagi memakai produk-produk yang lagi trennya sekarang gitu. Nah dari situ kita bisa catch atau capture the marketnya gitu. Intinya adalah sih gini ya, ketika mau tanya gimana ya strategi marketingnya kalau misalnya kita mau jualan, misalnya berjualannya tuh lewat Instagram gitu. Sebetulnya ya harus punya KPI-nya sih Mbak gitu loh. KPI kita jualannya kayak gimana, atau mungkin kita punya aspirasi brand yang mana dari aspirasi brand tersebut kita bisa fokusin gitu konsep yang seperti apa yang mau kita tawarkan gitu. Jadi sejujurnya ini sebenarnya agak wide ya pertanyaannya gitu. Cuman yang paling penting adalah pasti dong setiap brand, misalnya kita mau bikin brand gitu, pasti kita punya aspirasi brand yang menjadi tolak ukur kita. Nah, dari situ aja sih dilihat value-nya, strength-nya, opportunity-nya apa gitu kan, sehingga nanti dari situ pula kita juga bisa mengembangkan apa yang bisa kita offer ke market gitu. Jadi buat aku sih simple cara melihat tren, kita bisa Google, kita bisa browsing, kita bisa lihat di Instagram, follow influencers yang menurut kamu adalah market kamu, influencers atau artis atau siapapun mereka yang sekiranya bisa menjadi referensi kamu. Nah dari situ ntar kamu bisa kembangin sendiri strateginya seperti apa, konsepnya seperti apa yang mau kamu tawarin untuk brand atau produk kamu sendiri gitu. Jadi be yourself, jangan ikut-ikutan orang lah ya. Cuman kalau bisa kita bisa menciptakan sesuatu yang baru lagi dari apa yang sudah ada. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Jana atas jawabannya. Oke, sekarang kita ke Kak Rani untuk pertanyaan 1 dan 2. Tadi pasti kendalanya berbeda nih antara Kak Jana dan Kak Rani untuk memulai bisnisnya, apa saja kendalanya. Bagaimana dari Kak Rani, apa sih kendala awal saat memulai bisnis? Kak Rani, mic-nya dinyalakan lagi. Oke. Nah, kalau untuk aku sendiri, kendalanya itu sebenarnya kurang lebih sama kayak Mbak Jina, cuman
Kalau aku sih waktu itu lebih ke manajemen waktu ya. Manajemen waktu, karena seperti yang aku tadi sempat singgung ya, kalau Nadira itu sebenarnya dimulai dari tanpa modal gitu loh. Jadi aku memulai usaha Nadira itu sebenarnya tanpa modal gitu. Jadi di awal aku nggak punya uang gitu kan, nggak punya modal sepeser pun, dan apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan adalah pertama aku menjualkan produk orang lain. Nah, ketika aku menjualkan produk orang lain, itu kan ada sharing profitnya ya. Nah, sharing profit itulah yang sedikit-sedikit aku kumpulkan, lalu itu yang menjadi modal aku bikin brand Nadira. Jadi buat teman-teman sekarang yang nggak punya modal, don't worry gitu kan. Teman-teman bisa memulainya dengan menjualkan dulu produk orang lain. Itu juga yang dilakukan oleh teman-teman aku di tim. Jadi di tim marketing aku, emak-emak itu, para militan emak-emak itu juga nggak mau modal sama sekali, tapi mereka punya kemauan, punya daya juang gitu kan. Akhirnya mereka sekarang ya pendapatannya alhamdulillah gitu, bisa kalah atau bisa nyamain atau ngalahin orang-orang yang kerja di kantor gitu. Nah itu, jadi untuk modal jangan khawatir, karena apalagi sekarang banyak banget brand yang membuka peluang kemitraan. Jadi teman-teman tinggal pilih brand apa yang kira-kira cocok dengan teman-teman gitu kan. Nah, caranya memilih brand itu sebenarnya gini, kalau kita mau memulai usaha seperti yang aku tadi pernah singgung, itu yang pertama teman-teman harus tentukan dulu target marketnya. Nah, target market itu apa sih? Target market itu adalah orang-orang yang akan membeli produk kita gitu loh. Nah, itu target market itu biasanya dilihat dari usia, kemudian demografi, kemudian social behavior, kemudian ekonomi juga. Nah, teman-teman tentukan dulu itu. Lalu setelah menentukan itu, baru teman-teman pilih produknya. Produknya yang sesuai apa gitu. Bisa di niche fashion, bisa di niche banyak banget. Nah, fashion sendiri sebenarnya itu kan luas ya gitu. Jadi teman-teman harus spesifik tuh, karena sekarang kan banyak banget istilahnya tuh brand-brand yang bermunculan. Nah, kalau teman-teman pingin punya tempat sendiri di hati customer, maka teman-teman harus punya diferensiasi gitu ya. Diferensiasinya banyak. Jadi kita bisa mainkan dari segi benefit produknya secara physically, kayak misalnya kualitasnya oke, semua orang punya kualitas yang bagus. Tapi apalagi yang kira-kira perlu, mungkin packagingnya, mungkin value lainnya, misalnya kita bikin produk yang ramah lingkungan. Nah, kampanye-kampanye itulah yang bisa menjadi daya tarik dari brand teman-teman, kalau misalnya mau bikin brand ya. Nah, itu. Kemudian, jadi kendalanya itu sebenarnya yang saya banyak temukan ya, itu hanya ada di diri sendiri. Jadi kayak misalnya mentang-mentang memulai usaha tanpa modal, biasanya mereka malas-malasan jualan nih. Nah, itu yang kendalanya sering banget terjadi gitu loh. Jadi manfaatkan nih teman-teman yang apa namanya, yang meskipun nggak punya modal, manfaatkan barang orang lain gitu kan, dijualkan dan bikin target sendiri gitu. Jadi sehingga kalian bisa punya setting goal income yang meskipun nggak punya brand nggak masalah gitu. Jadi aku ya di BR Sus itu kan aku sebagai distributornya. Aku nggak punya produk kan, maksudnya aku bukan owner brand, tapi aku bisa ngejualin sampai 4.200 itu dalam satu kali PO. Nah, kalau sekarang reguler kita selalu di atas ribuan terus gitu loh. Bahkan aku sama BH BR Sus itu dikasih maksimal Mbak Dani cuma boleh ngejualin 2.500 gitu. Nggak boleh lebih dari itu, kira kita nggak sanggup. Nah, itu. Jadi jangan memulai usaha itu nggak harus jadi owner brand gitu loh. Itu yang teman-teman perlu tanamkan gitu kan. Yang penting kita punya kemampuan skill menjual itu aja. Nah, kemudian memulai usaha kain print. Nah, bagaimana cara melihat tren? Kalau saya kembali lagi, tren ya. Tren itu kan macam-macam. Tren itu tergantung dari target market lagi, Mbak. Jadi ujung-ujungnya sih sebenarnya target market. Kalau kita sudah menentukan target market, maka kita akan lebih mudah melihat tren. Jadi mungkin trennya Jenahara akan berbeda dengan trennya Nadira. Ya kan, kita kan nggak bisa disamakan gitu kan. Nah, makanya penting banget teman-teman untuk menentukan target market. Setelah itu barulah teman-teman rinci tuh, mau bisnisnya mau diapain lah. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana teknik marketingnya? Nah, teknik marketing itu sebenarnya banyak banget ya.
bisa yang berbayar dan bisa yang nggak berbayar. Jadi kalau misalnya selama ini sistem endorse itu kan harus bayar gitu ya di Instagram. Nah, teman-teman bisa melakukannya dengan organik. Apa dengan organik ya? Ada sih cara-caranya, misalnya lagi posting, hashtag, dan lain sebagainya. Itu ada kelas optimasi Instagram sendiri. Jadi, yang penting sih sebenarnya teman-teman terbuka mau belajar, informasi udah tersebar banget di YouTube, di Instagram, itu tinggal follow-follow akun-akun para entrepreneur. Misalnya, ini aku kasih contoh ya, misalnya akun Dewa Eka Prayoga, kemudian catat ya, kemudian Dodi Zulkifli. Nah, itu mereka pakar-pakar, kalau kayak Dewa Eka itu pakar selling, dan kalau Dodi Zulkifli itu pakar branding. Nah, dua ilmu itulah yang teman-teman bisa gali. Satu lagi Budi Isman. Nah, 3 kunci itu jadi kalau Dewa Eka itu pakar selling, kemudian Dodi Zulkifli itu pakar branding, dan satu lagi Pak Budi Isman itu pakar manajemen bisnis. Intinya sih sebenarnya di bisnis itu hanya 3, selling, manajemen, dan branding. Nah, kalau kita baru memulai, itu mendingan kita selling dulu aja lah, gitu ya. Jadi kita perbanyak aja ilmu tentang selling aja, itu perbanyak aja gitu kan. Kalau kita ngerasa udah jago jualan nih, barulah kemudian misalnya mau develop brand sendiri atau mau ya itu bisa dikembangkan seperti itu. Kalau aku sih begitu, Mbak. Oke, terima kasih Kak Rani atas jawabannya, sangat detail sekali jawaban Kak Rani, dan Kak Jana juga tadi menjawab sangat luar biasa. Kita semua bisa relate lah tentang jawabannya dan pertanyaannya tadi. Oke, kita buka sesi kedua. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah ada di sini Kak Nurul Ikhfatin di Zoom ini? Silakan bisa unmute, kemudian dimunculkan videonya dan bertanya untuk pertanyaan Kak Jena atau Kak Rani atau keduanya. Silakan Kak Nurul Ikhfatin. Halo, ada Kak Nurul Ikhfatin? Oke, kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaannya ya dari Kak Nurul Ikhfatin. Mungkin pertanyaan untuk keduanya juga nih. Bagaimana cara mempertahankan eksistensi bisnis di fashion di masa pandemi saat ini? Itu pertanyaan dari Kak Nurul Ikhfatin. Kemudian pertanyaan kedua, kita bisa lihat pertanyaannya dari ada Kak Ani Nurwasilah. Di sini, apakah Kak Ani Nurwasilah ada di Zoom? Silakan bisa mic-nya bisa dinyalakan dan video dinyalakan kalau misalnya ada Kak Ani. Halo Kak Ani. Halo, Oh Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Silakan Kak Ani, dari mana dan apa pertanyaannya? Ya, alhamdulillah sekali saya bisa diberi kesempatan untuk bertanya dalam acara ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ani Nurwasilah, alumni tekstil angkatan 2011. Lulusnya itu tahun 2015. Nah, saya ingin bertanya untuk Mbak Rani tadi ya. Bagaimana membangun rasa percaya diri kalau produk yang kita jual itu akan banyak sekali diminati para customer ya, dan bisa dikasih tahu tipsnya agar brand kita ini bisa banyak diminati, karena saya mencoba membangun brand saya sendiri itu sejak 2017. Tapi yang saya rasakan itu hasilnya sampai sekarang itu masih begitu-begitu saja. Nah, untuk Kak Jena, ini saya sangat ngefans sekali sama Kak Jena ya, Kak Jena. Halo? Ya, Kak Ani, silakan lanjutkan pertanyaannya. Gimana? Nah, saya menyimak tadi terkait modal. Sebenarnya saya rasakan juga ada kendala modal. Tapi beberapa teman saya itu menawarkan modal. Tapi yang saya takutkan itu saya tidak bisa mengembalikan modal sesuai target yang diinginkan. Nah, untuk itu saya minta tipsnya dari kakak-kakak pembicara tadi, bagaimana cara meminimalisir rasa takut kalau nanti produknya akan nggak laku gitu. Padahal modalnya itu kita pinjam, bukan modal sendiri gitu.
Oke, terima kasih Kak Ani atas pertanyaannya. Itu saja. Ya. Oke. Baik, itu tadi 2 pertanyaan, satu dari Kak Nurul dan satu dari Kak Ani. Kak Jana mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kak Nurul dulu tadi mengenai apa sih tipsnya bagaimana mempertahankan saat pandemi ini. Oke, jadi aku jawab dulu ya dari pertanyaannya Mbak Nurul. Ini bagus sekali karena memang ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ke aku. Gimana sih caranya kita mempertahankan bisnis fashion di saat pandemi? Memang jujur ya, kalau kita bicara soal pandemi ini, bisnis yang paling terkena impact-nya adalah bisnis retail atau bisnis fashion. Kenapa? Karena ya balik lagi ya, sekarang orang semua beraktivitas dari rumah, sehingga kayaknya untuk beli produk fashion itu bukan menjadi prioritas lagi gitu kan. Tapi gimana caranya gitu? Akhirnya gini, aku percaya bahwa brand yang bisa eksis, bisa bertahan adalah brand yang bisa beradaptasi gitu. Sehingga ketika kita mau beradaptasi, kita juga harus relevan dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Misal gitu ya, banyak sekali brand-brand di luar sana yang tadinya menjual produk fashion, akhirnya sekarang mereka menjual misalnya masker atau misalnya produk APD gitu. Jadi gimana caranya supaya bisa survive gitu kan. Nah, selain itu juga ketika aku bicara soal relevan itu kita lihat sebetulnya apa sih yang sekarang orang-orang butuhin gitu. Makanya banyak banget produk-produk yang akhirnya keluar ini nih lebih ke baju-baju santai sehari-hari di rumah. Seperti misalnya model kayak piyama, atasan bawahan yang apa sih mix and match piyama gitu. Aku lihat tuh banyak juga teman-teman yang menawarkan konsep model produk seperti itu gitu. Jadi relevan dengan apa yang market mau sih sekarang gitu loh. Jadi kita juga apa ya? Mungkin kalau kayak aku ya sekarang ya, aku kan mulai bisnis fashion itu dari 2011, berarti udah 9 tahun lebih lah ya aku ada di industri ini gitu. Jadi naik turunnya tuh aku ngerasain banget dari mulai aku untung banget sampai aku pernah drop banget gitu. Nah, kayak ketika dihadapkan oleh pandemik ini kan juga sebetulnya ibaratnya nih aku selalu nyebutnya kayak mati lampu ya, kayak orang kena mati lampu, kaget, bingung mau ngapain nih gitu kan. Nah, cuman ya itu balik lagi ya, akhirnya yang bisa aku lakukan adalah sekarang baik gitu. Sorry ada keputus tadi. Ini masih masuk ya. Ya jadi akhirnya yang aku lakukan sekarang adalah survive ya Mbak ya, dalam pengertian kita jangan bicara dulu deh soal dapat untung gitu loh, tapi gimana caranya nih sekarang kita bisa bisnisnya bisa survive, kita bisa bayar karyawan, kita masih bisa ngejalanin ini semua, at least punya apa ya, punya cadangan sampai akhir tahun ini gitu. Sambil kita pikirin lagi ke depannya kita mau ngapain gitu. Jadi cukup lumayan bikin pusing kepala ya selama beberapa bulan terakhir ini. Cuman aku percaya bahwa semua ini pasti ada hikmahnya lah. Dan yang merasakan ini, yang menjalani seperti ini kan gak hanya aku aja, tapi juga dari teman-teman yang lain gitu. Jadi ketika akhirnya apa ya kita dihadapkan oleh situasi kayak gini, mungkin jadi yang tadinya dulu mungkin nggak terlalu deket ya sama teman-teman desainer yang lain, akhirnya kita bisa sharing, bisa bareng-bareng, jadi bisa cari solusinya bareng gitu. Jadi sebetulnya juga banyak positifnya juga gitu loh karena pandemik ini gitu. Jadi menurut aku sih balik lagi ya, cara mempertahankannya ya harus relevan sih sama market sekarang. Harus bisa apa ya, kitanya pun juga harus bisa adapt gitu loh sama apapun yang masyarakat butuhin sekarang gitu. Nah sebenarnya kadang kalau kita tadi bicara soal target market, kadang tuh orang tuh suka bicaranya tuh terlalu luas gitu, ngelihat target market yang tadi kan aku bicara ya target market
Indonesia itu kan sebetulnya ada sekitar 50 juta potensi market gitu. Tapi kan sebenarnya kita nih coba deh mindset-nya tuh dirubah, nggak usah yang terlalu jauh gimana caranya bisa menggapai si 50 juta ini, tapi orang-orang yang di sekitar kita deh gitu. Misalnya kalau kita anak kampus berarti kita bisa bikin bahwa target marketnya itu adalah orang-orang di sekitar kampus kita. Jadi dari situ pun kita bisa kecilin target marketnya tapi fokus gitu loh, fokus dengan marketnya gitu, sehingga ketika kita fokus dengan marketnya kita tahu apa yang market butuhin gitu. Jadi mungkin itu dulu sih, sesimpel itu gitu, supaya kita juga jadi lebih jelas gitu loh, mau jualan apa, mau konsep jualannya kayak gimana, kira-kira kita juga bisa ngebayangin kantongnya mereka tuh bisa belanja di angka berapa gitu. Kalau perlu tuh sebelum kita jualan, bikin riset dulu gitu loh, supaya jelas ketika kita ngeluarin produk, memang produk yang dibutuhin gitu loh. Jangan kita nawarin satu produk yang sebetulnya produknya nggak dibutuh-butuhin amat gitu loh. Itu sih yang paling penting gitu. Itu tadi pertanyaan, jawaban untuk pertanyaannya Mbak Nurul. Nah, untuk Mbak Ani, tadi kan nanya soal bagaimana meminimalisir rasa takut gitu kan. Gini ya Mbak ya, kalau aku boleh bicara ya soal berbisnis ya, memang bisnis itu tantangannya tuh banyak sekali gitu kan. Salah satunya adalah ya untuk menghadapin rasa takut itu sendiri gitu. Tapi aku percaya ya bahwa semua pengusaha yang ada di dunia ini, mereka punya satu modal, yaitu modal untuk nekat ngejalanin aja dulu gitu loh. Karena aku percayanya gini sih Mbak ya, bisnis itu kan ibaratnya kan asumsi ya, dalam pengertian kita juga nggak akan tahu nih bisa laku atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya laku ya syukur alhamdulillah gitu ya. Cuman balik lagi gitu kan, segala hal itu kan ada hitungannya gitu loh. Jadi kalau misalnya tadi kayak Mbak bilang, aku takut nih soalnya modalnya dipinjemin gitu. Nah, kamu bikin hitungannya yang jelas gitu loh. Kayak misalnya dari modal itu ya, ini banyak nih, mungkin aku bisa sedikit kasih tahu ya, dari modal itu banyak banget orang ngejualnya itu hanya dikali 2 dari modal gitu. Jadi sebenarnya HPP itu minimal itu paling enggak kali 3. Sehingga ketika kita bisa kasih diskon, atau misalnya kita bisa kasih ke reseller, kita masih ada untung sepertiganya gitu. Jadi hati-hati juga soal masalah hitungan, itu juga perlu diperhatikan gitu. Sehingga nanti ke depannya kalau ada apa-apa gitu ya dengan resiko yang ada di produknya, kita pun juga punya hitungan yang jelas gitu loh. Paling nggak at least modal bisa kembali gitu. Jadi jangan takut sih Mbak untuk memulai sebuah bisnis gitu loh, karena balik lagi menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pemilik brand itu harus bisa conquer rasa takut gitu loh. Jadi jalanin aja dulu, tapi juga jangan nekat, tapi nekat yang nekatnya itu berstruktur gitu loh. Jangan nekat tapi nggak tahu apa yang mesti dilakuin, tapi nekat yang berstruktur gitu loh. Maksudnya nekat yang berstruktur jalanin dulu, tapi tetap pelan-pelan ada step-nya gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan kamu bilang punya teman-teman yang siap memberikan modal gitu. Berarti kan sebetulnya sebagai seorang pemodal dia juga punya resiko dong untuk kehilangan uang. Tapi dia juga punya resiko untuk mendabelkan uangnya gitu. Jadi sama-sama dulu punya vision yang yang jelas, yang sama gitu loh, sehingga apapun yang terjadi sudah bisa saling meminimalisirkan resikonya gitu. Itu aja sih gitu. Jadi kalau misalnya nanti takut gimana ya cara ngebalikin modalnya, dicoba dengan amount yang jangan gede-gede dulu lah Mbak ya. Maksudnya dengan amount yang sesuai gitu ya. Kamu kira-kira nih kamu potensinya bisa nggak sih jualan di angka sekian gitu loh, sehingga dari kamu bisa meminimalisir itu nanti pelan-pelan kan kamu bisa gerakin, oh
berarti aku harus nambahin modal nih. Oh ternyata ini begini, oh ternyata ini begitu gitu. Semua tuh gimana ya? Soalnya yang namanya bisnis itu kan nggak bisa disamain satu dengan yang lainnya ya. Tapi kan kalau yang namanya formula itu udah pasti jelas gitu loh. Yang penting balik lagi, formula berjualannya itu harus jelas gitu. Yang kayak tadi aku bilang, dari HPP itu kan harga jual ya. Misalnya kamu jualan kerudung, modalnya 50.000 gitu. Sebetulnya yang benar itu jualnya tuh di angka 150.000 gitu. Sehingga ketika kamu misalnya produknya nggak laku, bisa kamu diskon, at least di diskon 50%, kamu jual 75.000, kamu masih ada untung di 25.000. Ini contoh yang paling gampang aja gitu. Jadi memang seperti itu sebetulnya. Jadi semakin kamu dapat HPP-nya lebih rendah, semakin kamu bisa jualannya tuh mengkalikan HPP-nya itu bisa 3-4. Itu yang paling benar sebetulnya. Cuman kebanyakan orang-orang jualan tuh dengan HPP sekian, tapi dikalinya palingnya cuma 2, bahkan kadang-kadang nggak nyampe 2. Nah, di situ yang kadang-kadang tuh orang suka rugi gitu. Makanya hal-hal seperti itu tuh harus dihitung secara precise sih, gitu. Dan dilihat juga produknya apa gitu. Jadi maksudnya dilihat produknya apa, kadang nggak bisa semua produk juga bisa kita kalikan sama gitu ya. Mungkin kalau ngelihat dari materialnya terlalu mahal atau gimana, ya mungkin kita nggak bisa jual terlalu mahal gitu kan. Tapi kalau misalnya dilihat dari materialnya, dari production-nya, kok kita bisa jual di angka kira-kira yang sesuai dengan market. Nah, itu kamu bisa jual seperti yang tadi aku kasih formulanya gitu. Jadi harus precise sih dalam perhitungan ya. Soalnya seperti tadi yang dibilang gitu ya, emang kalau namanya selling itu bukan cuma soal sekedar ngejualnya doang gitu, tapi kita juga harus tahu produk yang dijual itu juga jelas gitu loh, sehingga hitung-hitungannya juga harus jelas gitu. Jadi jangan ngasal gitu. Banyak orang tuh suka, ya udahlah kita mulai aja yang penting jualan gitu. Bukan soal masalah yang penting jualannya, tapi juga yang dijual juga jelas gitu loh nilai hitungannya gitu. Jadi dari sekarang mulai di restructure lah ya, mulai dibenerin gitu loh. Kalau ngerasa kok aku bisnisnya gini-gini aja ya, berarti mungkin something wrong sama bisnisnya. Coba ditelaah apa ya yang salah, apa dari strategi jualannya, atau emang dari ngitung HPP-nya, atau misalnya salah target marketnya gitu. Jadi sering-sering juga yang namanya bisnis itu dievaluasi gitu, supaya kita tahu mana yang tepat, mana yang kurang tepat, bisa kita masukkan ke dalam bisnis model kita. Kurang lebih itu sih Mbak yang bisa aku sampaikan. Oke, terima kasih Kak Jena atas jawabannya, sangat lengkap. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Rani mengenai pertanyaan dari 2 penanya tadi kita. Silakan Kak Rani. Ya, tadi sebenarnya udah lengkap banget dijelasin sama Mbak Jena, semuanya udah mencakup ya. Jadi kalau kayak bagaimana agar tetap eksis di masa pandemi ini, di Nadira sendiri itu memang tadi kayak Mbak Jena bilang itu kita menyesuaikan gitu. Jadi pandemi ini kan dia merubah habit ya, merubah kebiasaan orang yang langsung drastis berubah banget. Nah, maka yang paling utama banget berarti kita harus menyesuaikan produk yang kita jual. Kalau misalnya kita udah punya brand, atau kalau misalnya memang mau jualan berarti menyesuaikan dengan dengan produk yang mau kita jual. Nah ini kalau di Nadira sendiri aplikasinya ya, dengan menyesuaikan dengan pandemi ini, jadi kita ketika sudah rutin ya, jadi launching produk itu pasti kita ada gift maskernya gitu. Jadi gift masker itu udah pasti. Jadi kayak kita udah tahu nih masker itu menjadi kebiasaan harian gitu kan, pakai masker kemana-mana pakai masker. Maka aku setiap kali launching produk pasti ada maskernya, entah itu free, entah itu misalnya ada minimal pembelian 1 set dengan khimar, free masker atau apa. Nah itu. Yang kedua, kita mengadakan program yang sesuai dengan
kebiasaan barunya. Jadi karena ini kita selalu di rumah aja gitu kan. Nah, itu kan kita sebenarnya kalau di saya ya, target market saya yang dominan mama-mama gitu, emak-emak itu kan tingkat stresnya kan tinggi. Maka kita memberikan add value di produk kita, misalnya free lilin aromaterapi, free lulur wajah, free lulur kecantikan. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya menjadi pembeda antara Nadira dengan brand-brand lainnya. Nah, dengan sentuhan yang seperti itu juga kita jadi bisa menanamkan value produk kita. Jadi ya sekarang kalau misalnya orang berbicara kualitas produk harus diutamakan, semuanya berbicara. Tapi kembali lagi kan, kita ketika kita jualan dan target marketnya sudah ditetapkan, maka dengan mudah kita akan menyampaikan apa sih yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi sebenarnya jualan yang benar itu adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan, atau yang dibutuhkan oleh market gitu kan, barulah kita membuat produknya yang sesuai dengan kebutuhan market. Nah, ini juga yang tadi akan menjawab pertanyaan kedua ya, supaya laku itu gimana? Berarti yang pertama kita harus sesuai dengan target market kita, yang kedua bikinlah produk yang memang dibutuhkan gitu kan, yang memang dibutuhkan. Jadi kalau kata guru-guru saya sih selalu mengingatkan bahwa kita itu berbisnis, kita itu jualan itu niatnya adalah membantu, kan gitu kan. Nah, membantu orang berhijab, membantu ibu-ibu rumah tangga yang ingin punya baju bagus gitu. Nah, itu. Jadi kata kuncinya adalah membantu. Ketika kita mau apa yang akan masalah apa yang mau kita bantu pecahkan, barulah kita membuat produknya, produk yang seperti apa. Jadi nggak hanya harus keren banget gitu kan, tapi itu lebih ke useful-nya gitu loh, membantu memecahkan solusi. Nah, itu tadi. Kemudian bagaimana meningkatkan rasa percaya diri? Nah, bagaimana kalau saya sih meningkatkan rasa percaya diri itu dengan cara terus mengupgrade ilmu ya Mbak ya. Nah, apalagi terlebih saya ibu rumah tangga gitu kan. Nah, jadi saya sering upgrade ilmu dengan ikut-ikut banyak kok kelas-kelas online yang harganya sebenarnya sangat-sangat terjangkau, tapi itu di situ istilahnya ilmunya daging semua gitu kan. Nah, saya rutin upgrade ilmu, bisa diagendakan misalnya sebulan sekali ya kalau misalnya terlalu sibuk dengan aktivitas domestik gitu ya, atau 3 bulan sekali, lalu kita terapkan. Nah, karena kita ketika kita memulai usaha tanpa ilmu, ya kita akan babak belur gitu kan. Maka maka ilmu diimbangin dengan pengalaman itu yang akan menciptakan satu peningkatan gitu kan. Seperti itu. Jadi bagaimana meningkatkan rasa percaya diri? Ya kita harus belajar gitu. Dengan kita belajar, kita tahu ilmunya, maka potensi kita untuk gagal itu jauh lebih sedikit, seperti itu. Terus apa ya Mbak? Kayaknya udah sih cukup itu, tadi udah banyak dijawab sama Mbak Jaina, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rani atas jawabannya. Oh, kita sudah jam 11.30 ya, tapi pertanyaannya sepertinya sangat banyak sekali yang bertanya. Apakah misalnya kalau kita perpanjang waktunya sedikit maksimal sampai jam 12, apakah Kak Jena dan Kak Rani bisa? Boleh Mbak, boleh. Kak Rani bisa. Kak Jena apakah bisa maksimal sampai jam 12? Di-unmute Mbak. Mbak Jenanya di-unmute. Mbak, ini kebetulan aku tuh setelah ini kan harus ke sekolahan anak aku ya. Oh iya. Mungkin sampai jam 11.45 nggak apa-apa ya Mbak ya? Oh ya sudah. Berarti satu lagi pertanyaan khusus untuk Kak Jena mungkin ya. Oke. Ya. Kita buka sesi pertanyaan ketiga. Ada dari Kak Syahnanda Anissa. Silahkan Kak Syahnanda, apabila masih ada di Zoom bisa bertanya langsung kepada Kak Jena ya, karena ini Kak Jena waktunya tinggal sedikit lagi. Silakan Kak Syahnanda mau bertanya. Oh, Kak Syahnanda tidak ada. Oke, kita ke. Nah ini pertanyaan selanjutnya ke Kak Winda Yuliana. Apakah ada Kak Winda Yuliana di Zoom? Silakan bisa menyampaikan pertanyaannya.
Jangan lupa mic-nya dinyalakan. Halo Kak Winda Juliana, apakah ada? Kalau tidak ada, kita ke Kak Hana Rizkuna. Silakan Kak Hana. Kak Hana Rizkuna, apakah ada di Zoom? Ya, ada Kak. Oh ya, silakan pertanyaannya langsung ke Kak Jena. Ya, perkenalkan saya Hana Rizkuna. Ingin bertanya untuk Kak Jena. Jujur rasanya tuh ingin sekali punya bisnis fashion dengan label brand sendiri. Nah, tapi tuh dari dulu kendalanya tuh dengan penjahit. Entah penjahit yang terlalu mahal sehingga entar itu harga bajunya jadi lebih mahal dan kayak penjahitnya tuh masih kurang bagus. Nah, yang harus kita cari itu penjahit, konveksi, atau bagaimana yang seperti apa, dan mungkin ada referensi sebagai pemula memulai bisnis fashion. Terus kemudian, apa sebaiknya sebelum memulai bisnis bergabung dengan komunitas pengusaha atau fashion terlebih dahulu? Mungkin cukup itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hana. Kalau boleh tahu Kak Hana dari mana? Dari Ilkom UII. Oh, ilmu komunikasi. Oke. Silakan Kak Jena dijawab pertanyaannya Kak Hana. Oke. Gini Mbak Hana, tadi kan kendalanya Mbak Hana itu kan dengan penjahit, ya kan? Kalau aku personal, karena ini kan kita ceritanya mau bisnis fashion ya, berarti kan kita juga harus belajar dulu nih gitu, paling enggak kita tahu gitu ya. Karena gini ya Mbak ya, penjahit itu kan macam-macam dan sangat relatif ya, mengenai harga dan yang lain-lainnya gitu. Aku sih selalu menyarankan untuk orang yang baru pertama kali memulai bisnis fashion, terutama yang yang urusan dengan penjahitnya itu akan jauh lebih banyak, paling nggak kita juga ngerti gitu loh. Kitanya juga paham soal jahitan gitu kan. Karena gimana ya, menurut pengalaman aku, ini tanpa mengurangi rasa hormat aku terhadap pekerjaan tukang jahit ya, cuman memang biasanya kalau kliennya nggak tahu soal jahitan gitu loh, nah itu juga ada keadaan di mana mereka mencoba untuk mengambil keuntungan dari situ gitu, sehingga akhirnya ya tadi mungkin harganya kemahalan gitu kan. Makanya perlu kita juga perlu punya ilmunya juga gitu loh. At least kayak dulu ya aku ya waktu pas belajar ilmu fashion itu, selain aku sekolah fashion juga, aku sempat ngambil kayak kursus-kursus murah seperti kursus Juliana gitu ya. Paling nggak aku tahu gitu loh, sedikit demi sedikit gitu kan. Oh seperti ini ya cara ngejahit rok, oh seperti ini ya cara menjahit baju gitu kan. Oh kayak gini ya cara ngambil jahitannya dan yang lain-lainnya gitu. Itu tuh perlu sih gitu loh. Kalau misalnya emang nanti fokusnya kita lebih ke bisnis menjual baju gitu. Lain kalau misalnya kita jualan kerudung ya. Kalau misalnya jualan kerudung, hijab kan ya cuman potongan kain yang dijahit pinggirannya aja. Tapi kan kalau baju itu kan lebih spesifik gitu loh. Jadi kalau enggak minimal bisa belajar atau mungkin belajar online yang seperti Mbak Rani tadi bilang gitu kan. Pasti banyak juga sih kursus-kursus seperti itu gitu. Cuman menurut aku harus punya ilmunya deh. Paling enggak kita punya ilmu dasarnya dulu gitu. Supaya kita juga ketika berhubungan atau ngobrol dengan tukang jahitnya, kita juga tahu gitu loh. Nah, soal kendala dengan penjahit ini, ya memang gini Mbak, ini kan kita bikin baju buat jualan ya, bukan bikin baju untuk dipakai. Nah itu kan sebenarnya ada perbedaannya gitu loh. Perbedaannya adalah ketika kita bikin baju satuan, pasti harga akan jauh lebih mahal dibandingkan kita bikin baju dalam jumlah tertentu. Nah ini juga kita juga harus pintar dalam hal bernegosiasi gitu. Nah makanya untuk awal-awal ya kalau memang modalnya masih terbatas ya aku rasa dengan penjahit aja cukup gitu loh. Jangan langsung ke konveksi lain kalau misalnya memang kita punya modal yang cukup, kita bisa ke konveksi, bikin dengan jumlah lebih banyak, tapi juga udah jelas dengan target marketnya, dengan jualannya, entah konsepnya seperti apa, ya nggak masalah gitu. Semua balik lagi disesuaikan dengan bisnis modelnya gitu.
Jadi buat aku sih harusnya penjahit ini, tapi gini ya, maksudnya penjahit ini tuh emang selalu menjadi momoknya apa ya, setiap bisnis fashion gitu ya. Jadi jangan ngelihat itu jadi aduh ini ribet banget nih urusan sama penjahit, karena memang mau nggak mau kita emang pasti ribet sama urusan penjahit gitu loh. Jadi itu harus dilihat bahwa sebagai salah satu problema yang kita atasi setiap harinya gitu. Nah, untuk masalah bergabung dengan komunitas fashion, aku rasa itu juga depends lagi dengan bisnis modelnya gitu. Kalau emang dirasa butuh banyak ketemu dengan para pelaku fashion juga supaya bisa saling memotivasi, saling support, saling membantu, ya kenapa enggak. Tapi kalau emang dirasa dari bisnis modelnya kayaknya aku cukuplah bisa secara single fighter nih untuk ngejalanin ini, ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak ada gimana ya, di dalam dunia berbisnis itu terutama di dunia fashion ya itu kita punya rules-nya masing-masing sih. Jadi nggak punya pakemnya harus begini, harus begitu gitu. Yang penting adalah kita tahu gitu produk apa yang mau kita tawarin ke market sih. Dan kita bisa memenuhi apa yang market butuhin. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Kak Diana atas jawabannya. Baik, ini sudah jam 11.46, jadi karena Kak Diana juga ada urusan, dan kita cukup akhiri sampai sini saja. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan bisa disambung ke panitia. Nanti panitia akan meneruskan baik itu ke Kak Rani atau Kak Diana. Oke. Sebelum kita akhiri webinar hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk narasumber Kak Janahara Nasution dan Kak Rani Widyasuti atas waktunya yang sudah diluangkan untuk berbagi ilmu dengan kita mengenai sukses membangun bisnis fashion muslim berdaya saing di tingkat global yang merupakan inspirasi milenial. Dan untuk materi hari ini kita cukupkan sekarang, dan kalau ada pertanyaan lagi tadi ya ditampung dulu, nanti saya akan teruskan. Dan bagi teman-teman yang mungkin punya saudara atau kerabat dan lain-lain ingin belajar lebih nih tentang tekstil secara formal, bisa mendaftar di program studi rekayasa tekstil. Jadi bisa klik linknya di atas saya, sini ada textiles.ui.ac.id dan pmb.ui.ac.id. Itu semuanya bisa dilihat informasinya. Kita juga ada beasiswa duafa, kemudian beasiswa atlet dan seni, kemudian macam-macam beasiswa yang ada jalur masuknya juga bermacam-macam, ada berbasis raport, ada yang berbasis prestasi akademik, ada yang organisasi dan lain-lain. Bisa dilihat di link di atas. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk narasumber dan juga tentunya untuk peserta, baik yang di Jogja atau dimanapun Anda berada, baik yang masih SMA atau mungkin yang akan kuliah, bahkan yang sudah kuliah, mungkin ada juga guru di sini. Terima kasih banyak. E-sertifikat nanti akan dikirim melalui email sesuai dengan panduan yang kami share di grup WhatsApp. Terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan marilah kita tutup webinar pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk partisipasinya hari ini. Saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya kenapa? Oh iya, ada pengumuman ya. Jadi kemarin ada tantangan yang diberikan kepada teman-teman khususnya yang baru lulus nih. Ada pemenang voucher GoPay atau OVO. Bagi teman-teman yang disebutkan nanti bisa japri ke saya untuk mendapatkan hadiahnya. Ini ada maksimal senilai total Rp1 juta. Bagi teman-teman yang beruntung, saya akan bacakan namanya. Selamat kepada yang pertama adalah Ikri Mania Musleh dari KMI Gontor, Jawa Timur. Selamat. Kemudian yang kedua ada Linda Fatmawati dari SMKN 2 Godian, Yogyakarta. Kemudian yang ketiga ada Adelia Fitrianasari, SMKN 2 Lumajang, Jawa Timur. Kemudian yang keempat ada Rowina Mardotelah, SMKN
30 Jakarta Selatan. Kemudian ada Rizka Pertiwi, SMKN 30 DKI Jakarta. Dan yang terakhir ada Widya Kusuma Dewi dari SMKN 1 Beringin Medan. Oke, terima kasih partisipasinya semua. Selamat sekali lagi untuk para pemenang giveaway pada webinar 5 kali ini. Saya atas nama panitia terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun selama webinar baik 1 sampai 5, mungkin ada yang ikut 1 sampai 5 di sini. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.